Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah niat dia ke kamu yang sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, kira-kira apa sih niatnya doi ke kamu ini yang sebenarnya? Niat baikkah? Niat mencari cintakah? Niat mencari jodoh? Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Nah, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus, oke? Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru, kalian pause aja video kali ini sampai kalian bisa merasa yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan kalian juga bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu ya. Jika kalian misalkan memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain, jadi sah-sah saja, oke? Dan buat kalian yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu, oke? Nah, di sini ada kartu Nine of Pentacle, dan di sini untuk zodiak yang mendominasi Leo hadir, kemudian ada Gemini hadir, ada Capricorn hadir, ada kartu Aquarius juga hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa ya. Jadi tidak monoton sama zodiak yang aku sebutkan tadi. Oke. Di sini ada kartu Nine of Pentacle. Kemudian di sini juga ada kartu Knight of Swords. Oke. Di sini juga ada kartu The Magician. Kemudian ada kartu Three of Swords. Dan di sini ada kartu Two of Cups. Kemudian di sini juga ada kartu Eight of Pentacle, dan di sini juga ada kartu Nine of Pentacle. Oke, kita geser ya biar kalian juga bisa melihat secara jelas. Nah, yaitu niat dia ke kamu itu apa sih yang sebenarnya? Jika dilihat sih buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, niat dia ke kamu yang sebenarnya dia mencari sebuah keseriusan, mencari sebuah ketenangan, mencari komitmen, mencari sebuah hubungan yang benar-benar layak untuk dia perjuangkan, dan sebisa mungkin dia bawa sampai ke titik yang lebih serius daripada sebelumnya. Karena dia merasa ya bahwa menemukan kamu adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan bagi dirinya. Karena yang saya lihat sebelum dia menemukan kamu, aku melihat bahwa story of love dia, flashback ke belakang kemarin, dia selalu merasa tersakiti, hati dia selalu merasa terlukai. Bahkan aku juga bisa melihat ya bahwa dia pernah juga dimanfaatkan kebaikan dia dulu sama mantan-mantannya. Setelah dia menemukan kamu, sepertinya dia menemukan sebuah kebahagiaan baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena entah kenapa ya, bisa dibilang walaupun perkenalan kalian tuh masih bisa dibilang tuh seumur jagung gitu ya, masih baru, tapi seolah-olah ya dia itu mampu membaca ketulusan cinta kamu ke dia, mampu membaca niat kamu juga ke dia gitu. Itu yang membuat dia seolah-olah bertahan ya, mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang di dalam hubungan kalian. Memang jika dilihat walaupun antara kamu dan dia, di sini yang saya lihat ya bisa dibilang tuh
nggak selalu sama, artinya pasti ada sebuah perbedaan, tapi dia merasa bahwa perbedaan tersebut bukanlah sebuah halangan utama untuk melanjutkan hubungan ini bersama kamu. Karena yang saya lihat, orang ini tuh kayak bener-bener energinya berubah drastis. Dulu sebelum dia ketemu sama kamu, ya kayak dia merasa udah nggak percaya lagi sama yang namanya cinta. Tetapi setelah dia menemukan kamu, seolah-olah ada sebuah hal energi yang masuk di dalam diri dia gitu, membuat dia menjadi merasa percaya diri bahwa cinta sejati itu ada, bahwa orang yang niat dan tulus sayang sama dia tanpa ada unsur tertentu memanfaatkan materi dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak membuat dia tuh jadi lebih percaya diri aja setelah dia menemukan kamu. Walaupun mungkin di awal ya yang saya lihat kamu juga sepertinya ada sedikit keraguan ke dia, tetapi secara garis besar setelah kamu benar-benar bisa merasakan cara dia memperhatikan kamu, cara dia memperlakukan kamu, otomatis lambat laun gitu ya rasa ketidakyakinan kamu ini memudar gitu, karena dia juga mampu menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang memang kamu cari dan layak untuk kamu perjuangkan. Di sini memang ya yang saya lihat dia orangnya cukup bisa membawa suasana tenang. Terlebih juga ketika kamu sedang merasa gelisah, ketika kamu sedang merasa sedih, ketika kamu teleponan sama dia, entah kenapa gitu, rasa gundah gulana itu intinya itu langsung hilang gitu, seolah-olah langsung terbaur dengan kedamaian. Karena yang saya lihat dia itu tipe seseorang yang mampu menenangkan kamu, dia juga mampu memberikan kamu nasihat yang positif, dia juga mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kamu, sehingga ya di saat sebelum datangnya dia di dalam hidup kamu kayak seolah itu hidup itu kayak berjalan sendiri. Tapi setelah hadirnya dia, kamu jadi kayak lebih semangat, lebih ekspresif, lebih ada warna di dalam kehidupan kamu. Di sini memang ya yang saya lihat, walaupun terkadang hubungan kalian tuh harus terhambat sama kesibukan masing-masing, tetapi Clarissa percaya bahwa sejatinya orang ini sebenarnya ingin memberikan waktu terbanyak dia ke kamu. Tapi karena keadaan gitu ya, karena keadaan yang memang memaksa dia untuk tidak bisa menghubungi kamu tepat waktu dan tidak bisa selalu menghubungi kamu. Tapi aku percaya bahwa di suatu saat apabila semuanya sudah tercapai, pasti orang ini akan membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Di sini aku bisa merasakan ya bahwa sebenarnya kamu juga dibilang ragu, ada sedikit keraguan, tapi juga dibilang sayang, kamu sayang sama dia. Itu yang terkadang kayak membuat kamu kayak seolah itu kayak tarik ulur gitu. Rasanya tuh ingin tetap terus sama dia gitu. Tapi di sisi lain jika diingat-ingat, kamu kayak jadi merasa takut apabila kamu pada saat sayang-sayangnya kamu ditinggal sama dia. Itu yang terkadang membuat kamu kayak masih merasa ragu gitu ya. Apakah nih orang ini benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan kamu atau tidak. Tetapi secara garis besar niat dia ke kamu, dia memang mencari sebuah hubungan yang penuh dengan keseriusan, penuh dengan komitmen gitu. Karena memang sejatinya dia sudah merasa lelah ya apabila terus-terusan gitu ya dipermainkan sama yang namanya cinta. Maka dari itu dia berharap bahwa pencarian dia ke kamu ini adalah pencarian yang terakhir, yang artinya kamu adalah seseorang yang benar-benar mampu dibawa sama dia sampai ke titik yang lebih serius. Di sini aku bisa melihat sih dia itu tipikal seseorang yang sebenarnya dia orangnya suka memperjuangkan gitu. Selagi orang yang dia sayang itu layak untuk diperjuangkan. Dan orang ini juga bisa dibilang tuh dia orangnya gampang sakit hati. Ketika dia sudah merasa disakiti, dia sudah merasa dikecewakan, maka rasanya sulit ya bisa mendapatkan pintu maaf dari dia. Tetapi di sini yang saya lihat, ketika orang ini sudah berjuang untuk kamu, ketika orang ini sudah mencintai kamu, maka buat kamu jangan menyia-nyiakan dia gitu. Kamu harus bisa memberikan yang terbaik untuk dia, tunjukkan bahwa kamu ini seseorang yang memang layak untuk dia sayang dan dia perjuangkan. Di sini aku juga bisa melihat ya ada kartu The Magician. Memang sih mungkin di awal terlihat ya bahwa orang ini tuh kayak ada sesuatu hal tuh yang seolah-olah itu ditutup-tutupi
dari dia. Artinya dia masih belum bisa 100% terbuka sama kamu. Tetapi aku percaya seiring dengan berjalannya waktu, seiring semakin kamu dekat sama dia, pasti lambat laun orang ini bakalan bisa terbuka kok sama kamu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Karena memang sejatinya orang ini tidak terlalu suka ya apabila dipaksa gitu ya. Dipaksa harus terbuka gitu. Sedangkan dia masih belum merasa siap. Dia nggak suka. Bukan tipikal seseorang seperti itu. Tetapi biarkan aja gitu. Seiring dengan berjalannya waktu ya pasti dia bakalan bisa terbuka secara perlahan ke kamu. Jadi buat kamu sih jangan khawatir. Di sini aku juga bisa merasakan sih bahwa seolah orang ini tuh kayak mengharapkan sebuah keajaiban ya, bahwa memang hubungan yang saat ini dia jalan itu tidak berujung ke sia-siaan, yang artinya ya bisa dibawa sampai ke jenjang yang titik lebih serius lagi daripada sebelumnya. Karena di sini ada kartu Three of Swords yang saya lihat karena dia sudah merasa lelah gitu ya. Dia sudah merasa lelah dipermainkan, dia sudah merasa lelah dimanfaatkan, dia sudah merasa lelah gitu ya, terjebak dalam sebuah permainan yang ujung-ujungnya bukan menemukan keseriusan, tetapi justru malah sebuah permainan cinta. Yang saya lihat tuh dia sudah benar-benar kayak udah merasa capek, udah merasa lelah sama kayak kamu ya di sini yang saya lihat. Maka dari itu seolah orang ini tuh kayak setelah menemukan kamu di dalam hidupnya dia gitu, dia jadi kayak lebih semangat, lebih positive thinking, yakin bahwa kamu ini berbeda daripada yang lain gitu. Karena orang ini juga sejatinya sudah mampu ngebaca gitu ya, belajar dari kesalahan yang sudah-sudah, dia belajar, dia jadi lebih peka gitu ya, mana orang yang tulus sayang sama dia, mana orang yang benar-benar bisa untuk diharapkan. Hanya saja terkadang memang kendalanya orang ini masih belum bisa memberikan waktu terbanyak dia untuk kamu, bukan karena suatu hal kepentingan kepribadian diri dia sendiri, melainkan masalah urusan yang memang bisa dibilang tuh bersangkutan sama masalah karir. Dan di sini sih aku bisa melihat bahwa orangnya juga sangat enak dan sangat bisa untuk diajak komitmen, karena memang niat dan tujuan dia memang mencari sebuah komitmen gitu. Jadi rasanya salah gitu apabila kamu ngajak dia ini main-main gitu, karena yang saya rasakan bahwa orang ini tuh kayak dia sudah merasa lelah gitu, karena yang dia cari sekarang adalah keseriusan, komitmen, dan sebisa mungkin komitmen tersebut bakalan dia bawa sampai ke titik pernikahan atau jenjang yang lebih dia inginkan. Dan di sini aku bisa melihat ya bahwa orang ini juga semakin kesini dia semakin dewasa, semakin kesini dia juga semakin pikiran dia semakin mateng gitu. Karena memang yang saya rasakan tuh kayak ini adalah waktu dia untuk mencari gitu ya sebuah hubungan yang bisa dibawa sampai ke rumah tangga gitu. Aku melihatnya seperti itu. Di sini sih yang bisa dilihat tuh kayak dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak sangat menghargai sebuah proses ya, walaupun dia udah ngerasa sayang sama kamu, dia udah ngerasa nyaman sama kamu. Ya memang sih kesannya tuh kayak kamu terkatung-katung gitu ya, dalam artian tuh kayak masih belum mendapatkan sebuah kepastian dari dia. Tetapi percayalah gitu bahwa suatu saat apabila dia sudah merasa siap, dia udah merasa yakin, ya pasti nggak butuh waktu lama lagi, kamu bakalan bisa mendapatkan sebuah kepastian dari dia. Karena memang basically dia itu tipikal seseorang yang tidak ingin terlalu tergesa-gesa gitu, tidak ingin terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tidak mau gerusa-gerusu gitu. Dia takut apabila dia salah jalan, dia salah langkah, dia salah pilih, itu yang dia takutkan. Karena prinsip bagi diri dia gitu ya, pernikahan itu satu kali seumur hidup. Maka dari itu benar-benar dia pertimbangkan betul, dia sesuaikan betul, benar-benar kayak dia dalami banget gitu. Jadi kayak nih orang kan terkadang ada seseorang yang kayak baru kenal 1, 2, 3 bulan oke, kita married. No, kalau nih orang bukan gitu. Jadi kayak kita harus melewati proses dulu gitu. Baru kalau misalnya kita udah sama-sama merasa suka, kita udah merasa sama-sama senang, barulah gitu ya kita melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini aku juga bisa melihat sih bahwa sebenarnya orang ini juga apabila dia seorang laki-laki, maka dia sudah memiliki tabungan akan masa depan gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh kayak udah menata masa depan dia untuk dia jalani bersama orang yang dia sayang nantinya gitu. Jadi buat kamu sih jangan kayak merasa khawatir ya gitu. Kalaupun dia belum memiliki sebuah tabungan, ya aku rasa bahwa orang ini kayak sudah memiliki set plan tersendiri gitu ya. Apa yang harus dia lakukan sekarang, apa yang harus dia lakukan ke depannya, dan apa yang akan dia buat di masa yang akan datang. Jadi buat kamu sih nggak perlu khawatir, karena memang yang saya lihat dia dari segi pemikiran udah mateng, dia dari segi kepribadian juga udah dewasa gitu. Cuma tinggal masalah waktu aja gitu antara dia siap dan belum siap gitu.
Jadi ditunggu aja buat kamu. Dan di sini kita coba lihat untuk kartu tarot versi Celtic. Sebentar, aku minum dulu ya. Maaf kalau masih agak suaranya serak-serak karena memang aku masih belum full 100% sembuh sih. Oke, di sini kita lihat ya. Kita shuffle kartunya dan tarik energinya. Oke, ini dia ke kamu yang sebenarnya. Oke, di sini ada kartu Ace of Pentacle. Di sini juga ada kartu Eight of Wands. Di sini juga ada kartu Three of Swords. Dan di sini ada kartu juga Five of Pentacle dan ada kartu juga The High Priestess. Aku melihat bahwa sepertinya kamu kayak ya walaupun kalian kayak entah kalian udah jadian, entah kalian udah apa ya, masih belum jadian gitu. Aku sih melihat bahwa teman-teman yang memilih kartu nomor 1 mungkin kendala terbesar kalian sering merasakan sebuah kesepian gitu ya, karena ditinggal sama dia gitu, karena mungkin dia pergi sebab gitu ya, pergi tanpa ada sebab dan alasan yang jelas. Itu yang terkadang membuat kamu kayak yang menjadi kayak merasa ragu untuk maju ke depan bersama dia. Tetapi secara garis besar sih seperti yang saya jelaskan di awal gitu ya, nih orang pergi bukan karena kepentingan diri dia sendiri, tetapi dia pergi karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi bisa masalah pekerjaan, masalah urusan, masalah karir gitu. Jadi sebenarnya keinginan dia terbesarnya itu kayak kamu bisa ngertiin dia, itu udah lebih dari cukup untuknya gitu. Dan di sini memang ya kayak terkadang kamu juga di saat mungkin dia kayak tidak memberikan kamu sebuah kabar, tidak memberikan kamu sebuah apa ya, sekedar say hey aja gitu. Itu yang membuat kamu kayak seolah itu merasa cemas gitu. Kamu takut kehilangan dia, kamu takut ditinggalkan dia di saat kamu udah mulai nyaman sama dia. Itu tentunya. Tetapi buat kamu sih di sini jangan pernah merasa khawatir ya. Khawatir boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Lebih baik di saat kamu merasa khawatir ya, kamu berdoa sama Tuhan, meminta biar dia selalu diberi perlindungan, selalu dijaga hati dia dan hubungan yang dia jalani, seperti itu. Dan di sini aku juga melihat ya ada energi Three of Swords. Energi Three of Swords tuh kayak sebenarnya ini lebih ke kalian berdua sih. Sebenarnya antara kamu dan dia juga sama. Sebenarnya kayak kalian tuh ingin ya, dalam artian tuh menjalani hari-hari itu secara bersama, selalu bisa tatap muka, selalu bisa ketemu, selalu bisa berkomunikasi gitu. Dan itu yang terkadang kayak membuat kamu kayak merasa sedih gitu ya, ketika kamu kayak terutama di saat posisi kamu kayak merasa sendirian gitu. Nih orang kemana ya gitu, di saat aku sendiri kok dia nggak ada kabar gitu. Padahal aku kangen kamu, aku rindu kamu gitu. Kenapa kok kamu nggak ada di dalam masih itu di dunia nyata ini gitu ya. Terkadang ada sebuah kesedihan yang mengingatkan kamu tentang dia. Tapi percaya pasti suatu saat Tuhan akan memberikan gitu ya, mengabulkan keinginan yang ada di dalam pikiran kamu sekarang. Dan di sini ada kartu Five of Pentacle. Memang ya, di sini tuh kayak melihat sebuah gambaran bahwa kamu memang kayak titik kesedihan kamu di saat mungkin tuh kayak kamu merasa sendiri gitu, kamu ada orang yang deket sama kamu ada pasangan gitu, tapi kayak rasanya itu sendiri, itu yang membuat kamu kayak terkadang itu merasa pedih gitu ya. Di saat mungkin orang lain saling bercuit-cuitan, saling bersapa sama pasangannya, sedangkan kamu terkadang gitu ya menghubungi dia itu kayak nggak pernah tepat waktu gitu ya. Dan itu yang terkadang membuat kamu kayak merasa khawatir, nih orang sebenarnya niatnya ke aku ini apa sih, serius atau tidak, nih orang maunya apa gitu, main-main atau gimana gitu. Cuman yang saya lihat di sini ya, aku bisa merasakan sebuah energi bahwa dia memang niatnya serius sama kamu, tetapi bisa dibilang butuh waktu dan proses yang cukup panjang untuk kamu bisa melewati kesedihan ini gitu. Karena yang saya lihat dia masih belum full 100% siap gitu ya. Jadi
Apabila dia udah merasa siap gitu, pasti nggak butuh waktu lama lagi gitu. Kalian bisa bersatu sama dia. Dan di sini ada kartu Dark Priestess gitu ya. Dark Priestess tuh kayak aku merasa bahwa ikatan batin antara kamu dan dia itu sebenarnya itu sama-sama kuat gitu. Jadi jangan pernah mengira cuma kamu aja yang ikatan batin pekanya ke dia ini cuma kamu aja gitu. Sebenarnya dia juga peka gitu ya. Dia juga cukup paham atas apa yang kamu rasakan. Hanya saja terkadang dia menyadari bahwa saat ini dia masih belum bisa cukup membuat kamu merasa bahagia, bahwa saat ini dia masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan gitu. Jadi di fase itu dia tuh kayak seolah-olah itu kayak terkadang apa ya, suka mikir gitu bahwa dia ini masih belum bisa menjadi seseorang yang terbaik buat kamu. Jadi seperti itu. Cuman aku percaya gitu bahwa apabila waktunya sudah tiba gitu, ya pasti orang ini secara perlahan akan mewujudkan dan bisa membuat kamu menjadi seorang yang paling bahagia untuknya. Jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu nomor 2. Oke, di sini kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada kartu Queen of Pentacle, kartu pembukanya. Yes. Di sini untuk kartu zodiak ya, yang mendominasi ada Scorpion, ada Sagittarius, ada Taurus, dan di sini ada kartu Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya di sini. Oke, jadi di sini untuk kartu tarotnya ada kartu Nine of Cup. Di sini juga ada kartu Two of Wands, ada kartu The Lovers, dan di sini ada kartu Six of Pentacle, dan di sini juga ada kartu Eight of Swords, dan di sini juga ada kartu Knight of Pentacle. Oke. Dia ke kamu yang sebenarnya itu apa sih? Oke, di sini ada kartu Queen of Pentacle. Ya memang ya, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 gitu, sepertinya kamu selalu sering ya dibuat merasa galau sama dia, dibuat selalu khawatir sama dia. Di saat kamu sudah terlanjur nyaman dan sayang sama dia, di saat kamu sudah memberikan semua harapan kamu ke dia gitu. Tapi seolah-olah itu kayak nih orang masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Dari perhatian dia udah berubah, dari rasa sayang dia yang dulu begitu sayang tapi sekarang lebih diem dan cuek. Itu yang terkadang membuat kamu kayak kurang merasa percaya diri. Apakah dia adalah seseorang yang memang gitu ya menjadi takdirnya kamu, ataukah mungkin yang lain gitu. Karena di sini yang saya lihat ya jujur gitu, apabila boleh tahu di sini kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, bahkan kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Tetapi sampai detik ini gitu, kamu sepertinya tuh kayak masih belum melihat gitu ya ketulusan dan pengorbanan dari dia. Ya mungkin kamu melihat, tapi di awal. Untuk sekarang ya sepertinya kesedihan, kekhawatiran yang dia tinggalkan. Karena sejatinya orang ini tuh kayak sudah benar-benar tidak menjadi apa yang kamu inginkan seperti di awal gitu ya. Dari cara dia memperlakukan kamu sekarang, justru kayak semuanya sudah berbeda. Dia lebih dingin. Dulu dia yang begitu sayang dan penuh perhatian, tapi sekarang dia lebih banyak menghindar dan lebih mendiamkan diri kamu. Padahal di sini yang kamu harapkan adalah kamu bisa menjalani hubungan ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehangatan. Tapi nyatanya yang kamu rasakan hanyalah sebuah kepalsuan, hanyalah sebuah kedinginan gitu. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa apakah aku ini terjebak sama orang yang salah? Apakah aku ini memilih pilihan yang salah? Nah, sebenarnya di sini bukan kamu memilih orang yang salah atau tidak. Hanya saja memang yang saya lihat tuh kayak dia masih belum dibukakan pintu hatinya. Di sini memang yang saya lihat ya, ada juga beberapa di antara kalian yang sudah banyak berkorban. Berkorban waktu, berkorban materi, berkorban perasaan, mungkin berkorban yang lain. Tetapi kamu jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Karena aku percaya bahwa apa yang dia tanam pasti itu yang akan dia tuai. Apabila dia menanam kebaikan, ya pasti dia akan menanam kebaikan. Apabila dia menanam keburukan, ya pasti kedepannya keburukan tersebut bakalan dia dapatkan. Di sini memang yang saya lihat ya,
Dia seolah-olah itu tipikal seseorang yang sangat bisa meyakinkan kamu di awal. Bahkan kamu termasuk orang yang cukup selektif ya. Kamu itu tipikal seseorang yang sangat hati-hati dalam mencari pasangan. Tetapi tetap aja gitu, kamu masuk dalam bujuk rayunya dia. Yang saya lihat tuh kayak dia memang di awal tuh penuh dengan pesona. Itu yang membuat kamu kayak merasa kagum bahwa dia adalah pilihan kamu. Tapi nyatanya setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, semuanya benar-benar sudah berubah drastis. Dulu dia yang begitu penyayang, penyabar, sekarang menjadi pribadi yang lebih kaku, lebih dingin, lebih emosi. Bahkan yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak tidak ada keinginan untuk hatinya tergerak berubah menjadi yang lebih baik. Setidaknya memperdulikan dan memikirkan bagaimana langkah hubungan ini selanjutnya. Bukan cuma digantung gitu ya. Bukan cuma digantung menjalani sebuah hubungan yang tanpa arah, tanpa tujuan. Itu yang kamu rasakan sekarang. Karena kamu nggak tahu gitu ya, hubungan ini kedepannya ini bakalan kayak apa, berakhir seperti apa, dan mau dibawa kemana. Kamu bener-bener bingung. Bingungnya apa? Ya kalau melihat dia yang penuh dengan sisi positif, ya kamu mah lebih semangat. Tetapi melihat dia sekarang berubah mengarah ke sisi negatif, bukan yang positif. Itu yang membuat kamu kayak masih belum bisa menatap masa depan bersama dia gitu. Karena untuk bertahan sekarang aja rasanya menyakitkan. Bagaimana membuka masa depan yang akan datang? Kamu sudah tidak bisa melihat hal tersebut. Karena ya bisa dibilang tuh kayak cita-cita dan harapan kamu yang selama ini kamu pendam ternyata dihancurkan sama dia gitu. Yang memang niatnya gitu, kamu di awal tuh kayak mengharapkan bahwa dia adalah seseorang yang memang terakhir yang kamu cari. Kalau bisa ya bisa mendampingi kamu sampai akhir hayat gitu. Tapi nyatanya sekarang belum bersatu dalam ikatan tali pernikahan aja rasanya sudah banyak kamu merasakan sebuah kepedihan gitu. Jadi kamu nggak mau terlalu menguluk-uluk menatap masa depan bersama dia. Untuk melihat besok aja rasanya kayak membikin kamu kayak merasa takut gitu ya. Bagaimana jadinya gitu ya, mau menatap yang lebih jauh. Di sini memang sih yang saya lihat dia tipikal seseorang yang dia orangnya penggoda gitu. Penggoda itu dalam artian di awal pinter bikin kamu merasa nyaman, merasa sayang sama dia. Dia menunjukkan sisi yang manipulatif, artinya ya dia aslinya buruk gitu, tapi dia mampu menutupi keburukan tersebut dengan kesempurnaan. Itu yang membuat kayak seolah-olah ya kamu jadinya itu kayak salah pilih. Di sini memang yang saya lihat tuh niat dan maksud tujuan dia itu memang dia hanyalah mencari sebuah kesenangan gitu. Karena memang basically dia masih belum bisa dikatakan untuk bisa diajak membangun sebuah komitmen yang serius gitu. Karena memang terlihat gitu. Dia banyak gitu ya. Yang saya lihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, dia banyak bikin alasan, dia banyak bikin bohongin kamu gitu ya. Tetapi ya mungkin kamu sih masih bisa memaafkan gitu. Tapi dengan penuh ketidakyakinan. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini selalu maunya dinilai benar. Sedangkan kamu yang saya lihat selalu disalahkan sama dia. Itu yang membuat kamu kayak merasa apa ya, menemukan sebuah pilihan yang salah. Di sini aku juga bisa melihat bahwa uh, orang ini juga selalu banyak alasan yang dia buat, terutama masalah pekerjaan dia gunakan sebagai alasan. Dan di sini aku juga bisa merasakan bahwa seolah-olah orang ini tuh kayak dia nggak ada beban gitu, karena seolah-olah beban di dalam hubungan ini dilempar ke kamu, sedangkan dia tuh kayak adem ayem, kayak seolah nggak ada beban, nggak ada masalah gitu. Padahal di balik ini semuanya masih ada seseorang yang berharap loh sama hubungan ini dan sama dia gitu. Tapi nyatanya ya orang ini tidak pernah melihat gitu, nggak pernah melihat perjuangan kamu, nggak pernah melihat apa yang kamu lakukan selama ini. Karena yang dia nilai hanyalah kesalahan kamu yang setitik jarum gitu ya. Di sini aku juga bisa merasakan ya bahwa memang sih di awal tuh dia merupakan sosok yang seolah-olah itu kamu idam-idamkan, dari cara dia memperlakukan kamu, dari cara dia berbicara, dari sisi kedewasaan dia gitu ya. Itu yang membuat kamu itu seolah yakin bahwa dia adalah pilihan yang tepat. Tetapi setelah kamu menjalani hubungan bersama dia, bukan kebahagiaan, justru malah kesedihan yang kamu rasakan. Bahkan yang saya lihat ya, kamu sering ya bisa dibilang tuh kayak merasa nyesek, nangis mikirin dia dan mikirin hubungan ini gitu. Padahal ya bisa dibilang tuh kayak kamu sempat pernah gitu ya menyalahkan keadaan gitu. Dalam artian tuh kayak sebenarnya
salah aku ini apa sih gitu, apa yang pernah aku perbuat sehingga aku merasakan rasa sakit yang sesakit ini gitu ya. Sebenarnya bukan kamu pernah melakukan kesalahan gitu, hanya saja kamu belum dipertemukan dengan seseorang yang pas untuk kamu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kamu sebenarnya udah nggak kuat, kamu sebenarnya udah merasa capek gitu ya ketika kamu harus menanggung beban ini sendirian. Karena basically kamu itu tipikal seseorang yang kamu suka sama-sama memperjuangkan gitu ya, sama-sama suka memperjuangkan, sama-sama suka berkorban. Jadi prinsip kamu itu nggak suka ya, dalam artian tuh kayak cuma aku yang berjuang sedangkan kamu tidak, cukup kamu yang berjuang sedangkan akunya tidak gitu. Jadi ya udah gitu, kita berdua sama-sama berjuang karena itu prinsip kamu. Dan di sini ada kartu The Lovers ya, memang dia tipikal seseorang yang sangat apa ya, sangat handal gitu ya, sangat ulung gitu ya di dalam dunia percintaan gitu, sehingga ya kamu termakan sama bujuk rayunya dia gitu. Justru kayak di awal di sini banyak sekali ya janji-janji, kata-kata manis yang dia utarakan, tapi nyatanya sampai detik ini belum ada satupun hal yang terrealisasi atau dia wujudkan berdasarkan apa yang pernah dia katakan dulu. Dan di sini yang saya lihat ya, kamu juga sebenarnya butuh ya di saat kayak kamu sekarang sendiri seperti ini, kamu butuh seseorang yang benar-benar mampu mensupport kamu, mampu memperhatikan kamu, ya terutama kan pacar kamu. Tapi nyatanya apa? Di saat kamu terpuruk seperti ini, pacar pun gitu ya, padahal kamu ada pacar, ada seseorang gitu, dia tuh kayak seolah-olah tidak pernah peduli dengan keadaan kamu yang sekarang. Karena apa? Ya udah gitu. Yang saya lihat tuh kayak di saat kamu meminta penjelasan dari dia, dianya marah. Di saat kamu ingin ngomong sama dia selalu banyak alasan. Di saat kamu meminta apa ya? Suatu hal tentang rasa tanggung jawab dia terhadap hubungan ini, tapi nyatanya kamu yang kena semprot gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak seolah-olah menjadi seseorang yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak dibilang sedih gitu, dibilang menyedihkan, menyedihkan gitu. Karena aku melihat bahwa saat ini tuh kayak kamu benar-benar mengharapkan sebuah sosok seseorang tuh yang benar-benar bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kamu, bukan malah seseorang yang ujung-ujungnya malah bikin kamu kayak merasa sakit gitu ya, merasa tertekan. Karena yang saya lihat gitu ya, masalah hidup kamu sudah banyak gitu ya, mungkin masalah keuangan, masalah kamu dengan keluarga kamu, masalah kamu dengan teman kamu, itu sudah banyak, ditambah lagi sama yang namanya masalah cinta gitu. Sebenarnya tuh kayak kamu butuh seseorang yang bener-bener kayak mampu mendengarkan keluh kesah kamu. Tapi nyatanya apa? Seseorang yang kamu harapkan bisa mendengar keluh kesah kamu ini, di saat kamu meminta bantuan dia nggak pernah ada gitu. Justru malah selalu banyak alasan. Dan itu yang membuat kamu mempertanyakan gitu, sebenarnya niat dan tujuan dia apa gitu. Karena di sini yang saya lihat ya, niat dan tujuan dia bukanlah sebuah keseriusan. Karena yang dia cari itu sebuah kesenangan gitu. Kesenangan di awal, tapi ketika dia udah dapet ya udah gitu, maka dia bakal mencampakkan dan meninggalkan. Dan di sini bisa dibilang kamu adalah korban dari kemanipulatifan dia gitu. Dia di awal begitu seseorang yang memang kamu sanjung-sanjung, seseorang yang benar-benar kamu harapkan, tetapi setelah dia udah ngedapetin apa yang dia mau, ya udah sisi buruknya dia keluar gitu. Oke, dan di sini ada kartu Temperance gitu. Temperance tuh kayak seolah memang dia di awal tuh kayak hati hati seseorang tuh yang kayak bagaikan hati malaikat gitu ya. Yang seolah dia datang di saat waktu yang tepat. Tapi setelah kamu menjalin hubungan sama dia, semuanya tuh kayak berbeda, berputar 360 derajat gitu ya. Dulu yang benar-benar dia seolah kamu kenal bak seseorang malaikat, tapi sekarang ya bagaikan seseorang yang benar-benar seolah itu nggak ingin kamu kenal gitu loh. Karena apabila kamu tahu di awal gitu, ya kamu nggak bakalan mau sama dia. Karena dia tipikal seseorang yang manipulatif, ya maka kamu merasa bahwa ini orang adalah orang yang layak kamu perjuangkan gitu loh. Dan di sini ada kartu death ya. Kartu death tuh kayak kamu sebenarnya cuma ingin tahu sih gitu ya. Dalam artian tuh kayak tahu maksud dan tujuan dia gitu. Kalau memang kamu sudah nggak sayang sama aku, ya udah kamu ngomong aja, jangan pernah mempermainkan hati dan perasaan aku kayak gini gitu. Apabila kamu sayang, ya setidaknya kamu harus bisa menunjukkan perubahan. Cukup itu aja sebenarnya yang kamu mau dan kamu inginkan. Tetapi nyatanya apa, nih orang tuh kayak selalu berbelit-belit ya. Kamu ingin melepaskan tapi dia nggak mau dilepaskan. Kamu ingin bertahan tapi kamu disia-siakan. Itu yang membuat kamu kayak pusing 7 keliling. Dan di sini ada kartu Four of Wands ya. Four of Wands tuh kayak saat ini tuh kayak kamu merindukan sosok dia yang dulu gitu ya.
yang dulu dia penuh kasih sayang sama kamu, penuh perhatian gitu. Kamu rindu sosok dia yang dulu gitu. Tapi sekarang nyatanya apa gitu? Justru malah orang yang kamu kenal dulu itu kayak benar-benar udah berubah gitu ya. Itu yang membuat kamu seolah-olah saat ini kamu terjebak dalam sebuah lubang kesendirian gitu ya, yang ingin cerita cerita sama siapa, ingin curhat curhat sama siapa gitu ya, penuh dengan keterbatasan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah merenungi gitu ya, merenungi kesedihan atas apa yang udah dia lakukan ke kamu. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacle. Knight of Pentacle tuh kayak kamu sebenarnya ingin sih segera pergi gitu ya, ingin segera pergi meninggalkan hubungan ini. Tetapi ya seperti yang aku bilang tadi, di saat kamu kayak benar-benar ingin ngelepasin dia, tapi dianya itu kayak seolah memberikan sebuah sinyal bahwa dia ini kayak mau berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi di saat kamu udah memaafkan dia gitu, dia berubah lagi gitu ya, sisi buruknya dia gitu. Itu yang membuat kamu kayak terkadang pusing tujuh keliling mikirin dia. Nih orang maunya apa gitu. Nih orang sebenarnya keinginan dan harapan dia apa gitu. Di saat aku melepaskan tapi dia nggak mau, di saat aku pertahankan tapi dia nggak mau berubah gitu ya. Dan di sini ada kartu The Star ya. Kartu The Star tuh kayak ya seolah-olah harapan kamu selama ini tuh akhirnya tuh kayak sirna gitu loh. Akhirnya tuh sirna. Padahal di awal ya kamu sudah percaya bahwa dia adalah pilihan terakhir kamu, bahwa dia adalah seseorang yang memang seolah-olah itu tepat untuk kamu gitu. Tapi setelah kamu melihat nyatanya kayak gini gitu, ya kamu kayak merasa sirna aja harapan ini gitu ya. Harapan bisa melanjutkan hubungan ini bersama dia. Karena apa? Dia begitu sering menyakitkan kamu, dia begitu sering mengecewakan kamu. Itu yang membuat harapan kamu sirna dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke. Oke, kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Di sini kita lihat ya untuk kartu zodiak yang mendominasi. Di sini ada kartu Aries, di sini ada kartu Libra, di sini ada kartu Cancer, kemudian di sini juga ada kartu Virgo. Dan di sini kita coba lihat ya untuk di tarotnya. Di sini ada kartu Queen of Pentacle, dan di sini ada kartu Seven of Cup, dan di sini ada kartu Ace of Pentacle, dan di sini ada kartu Ace of Swords, dan di sini ada kartu Two of Pentacle, dan di sini juga ada kartu King of Wands. Oke. Yaitu sesuai dengan judul tema dan deskripsi, niat dia ke kamu yang sebenarnya apa. Memang jika dilihat sih ya, orang ini tuh kayak sangat susah kebaca gitu. Maunya dia apa, kemauan dia itu apa. Karena di sini yang saya lihat ya, dia dibilang nggak serius itu juga enggak, kurang tepat gitu ya. Dibilang dia serius juga rasanya enggak gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu, sepertinya tuh kayak kamu masih ngerasa ngambang aja gitu ya menjalani hubungan bersama dia. Sebenarnya yang saya lihat sih orang ini tuh tujuan dia serius ya. Dibilang sayang juga sayang ke kamu, dibilang serius juga serius. Hanya saja mungkin orang ini tuh kayak butuh beberapa waktu untuk dia bisa memantapkan hati bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untuk dia. Karena yang saya lihat, ya dia tuh kayak masih ingin gitu loh. Dalam artian tuh menghabiskan masa seneng-senengnya dia, masa muda-mudanya dia gitu ya bersama kamu. Jadi orang ini tuh kayak tidak ingin terlalu buru-buru sama kamu. Ya memang sih kayak kesannya kamu menjalin sebuah hubungan yang berputar-putar dalam lautan yang lepas gitu. Tetapi apabila kamu sudah menemukan titiknya, ya kamu bakalan bisa menjadi seseorang yang bahagia bersama dia. Karena memang yang saya lihat, dia orangnya sangat selektif dalam memilih, bukan berarti dia pilih-pilih ya, pilih yang cantik, pilih yang ganteng, pilih yang banyak duit, tidak. Tapi di sini yang saya lihat, dia lebih memilih seseorang yang sesuai dengan keinginan hati gitu. Mungkin bagi orang lain buruk gitu ya, tapi bagi dia belum tentu buruk gitu, karena orangnya susah untuk ditebak gitu, orangnya misterius sih di sini. Dan di sini memang ya kayak terkadang buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu, kesannya itu kayak kamu menjalin sebuah hubungan yang kayak terjebak dalam sebuah permainan gitu ya, permainan cinta gitu, yang kamu nggak tahu apakah nih orang serius, apakah kamu juga nggak tahu juga gitu apakah nih orang nggak serius gitu. Terkadang kamu kayak masih terombang-ambing dalam lautan yang lepas. Tetapi aku sih di sini bisa melihat ya sebuah kesimpulan. Orang ini serius sama kamu, hanya saja orang ini tuh kayak masih ingin gitu ya. Dalam artian tuh kayak menghabiskan masa muda dia, masih ingin menghabiskan masa seneng-seneng dia gitu. Nggak ingin terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap gitu. Tapi secara garis besar, ya memang orangnya masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Misalkan, ya memang orangnya cuek ya, nggak terlalu perhatian, nggak terlalu bisa memberikan banyak waktu dia untuk kamu. Tapi setidaknya orang ini mampu menjaga hati dia untuk kamu. Karena dia sudah
sudah percaya bahwa saat ini dia sudah menjalin hubungan, maka dari itu sekarang dia harus bisa kayak menjaga hati untuk orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, kalian kayak sering ya dibuat galau sama dia gitu. Sering dibuat galau sama dia, sering dibuat cemas dan khawatir sama dia. Takut apabila dia lari dengan yang lain, takut apabila kamu cuma di apa ya, dalam artian tuh ditipu-tipuin aja sama dia gitu. Jadi buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir gitu. Karena sebenarnya nih orang itu nggak ada maksud dan tujuan tertentu kok sama kamu, nggak ingin juga main-main sama kamu. Karena dia paham gitu, rasanya dipermainkan tuh seperti apa. Hanya saja nih orang memang yang saya lihat tuh kayak dia masih belum bisa dewasa yang 100% gitu. Dia juga masih ada sedikit ego gitu. Karena mungkin saat ini dia masih dalam fase tahap pembelajaran menjadi seseorang yang lebih dewasa gitu. Jadi kayak memang nggak bisa juga dipaksa menjadi seseorang yang dewasa gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dia juga bertambahnya usia gitu, pasti apabila waktunya udah tiba gitu, dewasa akan datang dengan sendirinya gitu. Hanya saja saat ini tuh kayak keinginan dia tuh masih ingin kayak pacaran gitu, tapi jangan terlalu serius dong, jangan terlalu monoton gitu. Kita sambil aja gitu ya, sambil kayak dia seneng-seneng main-main gitu. Karena memang dia tipikal seseorang yang tidak bisa sih terlalu fokus sama sebuah hubungan, yang fokus terus, cinta-cinta terus, memperhatikan kamu, nggak bisa gitu. Jadi kalau waktunya dia perhatian ya kadang perhatian, kalau waktunya tidak ya tidak gitu. Itulah karakternya dia. Di sini aku juga bisa melihat ya, ada kartu Seven of Cup. Dia memang kalau untuk masalah jodoh gitu ya, masalah pasangan hidup, dia orangnya pemilih. Seperti yang saya bilang tadi, bukan memilih karena fisik, bukan memilih karena harta materi, misal cakep, misal ganteng, misal cantik. No, bukan dia. Tapi yang dia pilih itu adalah seseorang yang dia nilai itu dari kebaikan hatinya dia gitu. Dia cocokkan dengan karakternya dia, sesuai nggak gitu, apakah ini nantinya sejalan gitu. Oke, kita jalani aja dulu sekarang gitu ya, baru suatu saat gitu ya, dia bisa menyimpulkan gitu loh, bisa menyimpulkan apakah kamu yang terbaik untuk dia, apakah hubungan ini bisa dilanjut apa tidak gitu. Karena memang dia tidak mau ya terlalu banyak menjanjikan kata-kata manis. Dia juga orangnya nggak mau banyak janji gitu. Karena prinsip hidup dia, janji adalah hutang gitu. Yang dimana mungkin prinsipnya dia itu kayak, mungkin bagi orang lain janji sepele gitu, tapi bagi dia gitu ya, janji itu kayak sebuah hutang yang dibawa mati gitu. Jadi orang ini nggak mau terlalu bermain-main bersama janji. Ya memang sih kayak kesannya itu kayak nggak begitu serius gitu. Tapi apa boleh, kamu bisa lebih selektif dan teliti memahami gitu ya. Sebenarnya orang itu yang dia inginkan, dia nggak mau salah pilih gitu. Maka dari itu kayak untuk sekarang gitu ya, kita nikmati aja kedekatannya dulu gitu. Mau kita seneng-seneng boleh gitu ya. Mau kita intinya tuh kayak menghabiskan masa muda kita boleh gitu. Jadi nggak mau terlalu monoton terlebih dahulu gitu. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle. Sebenarnya kamu berharga nggak sih di mata dia gitu? Aku sih melihat ya, walaupun mungkin kayak kesannya kamu kayak kurang dihargai sama dia, kayak nggak ada harganya di mata dia, tapi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, sebenarnya kamu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Dia cukup seneng, dia cukup bersyukur dan cukup bangga bisa menemukan seseorang seperti kamu. Karena cuma kamu, seseorang yang mampu dan telaten sabar gitu ya dalam menghadapi dia. Karena nggak semua orang gitu menjalin hubungan sama dia bisa lanjut terus gitu ya. Pasti ujungnya itu kayak kenal 1 minggu 1 bulan udah putus gitu. Tapi sama kamu, auranya itu beda gitu. Dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang cukup bisa ngertiin dia gitu ya. Itu yang membuat dia cukup semangat. Dan di sini ada kartu Ace of Swords gitu. Ace of Swords di sini tuh kayak menggambarkan niat dan tekad dia yang cukup kuat gitu sama kamu. Yang artinya tuh apa sih? Ya sebenarnya tuh kayak orang ini niat ke kamu, tekad juga udah bulat gitu. Tapi memang orang ini tuh nggak ingin terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru menjalani sebuah hubungan ke titik yang lebih serius. Karena harapan dan keinginan dia sekarang gitu ya, masih banyak hal yang sebenarnya tuh ingin dia capai. Mulai dari menata masa depan, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, itu tujuan dia yang sekarang gitu. Jadi dia sebelum mewujudkan hal itu semuanya terjadi gitu, orang ini tidak mau terlalu nguluk-nguluk gitu ya, menjalin sebuah hubungan pacaran sampai ke pernikahan. No, nggak mau gitu. Karena harapan dia, keinginan dia saat ini tuh kayak ingin mencapai gitu ya, angan-angan dan impian dia yang mungkin selama ini tuh masih belum dia capai. Dan di sini sebenarnya dia juga sudah mempertimbangkan kamu kok gitu ya, untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Hanya saja mungkin kayak kesannya kamu yang sering dicuekin sama dia, kamu yang selalu kayak nggak dihiraukan sama dia. Jadi kayak kesannya dia nggak serius sama kamu. Tetapi overall aku
aku di sini melihat bahwa sebenarnya kamu sudah dipertimbangkan sama dia untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Karena basically aja dia udah ngerasa seneng bisa ngedapetin kamu, dia udah ngerasa bersyukur gitu. Jadi otomatis ya dia sudah mempertimbangkan kamu gitu ya untuk dijadikan sebagai calon pendampingnya dia. Dan di sini ada kartu King of Wands. Aku juga bisa merasakan bahwa sebenarnya eh, dia itu tipe seseorang yang suka diperhatikan, suka disayang, intinya tuh kayak suka diberikan perlakuan yang khusus dari kamu gitu. Cuman memang terkadang kamu juga suka ngiri gitu ya. Kenapa sih kok aku terus yang memberikan kamu perhatian? Kenapa sih yang seolah itu kayak aku terus yang nguluk-nguluk gitu ya ke kamu, sedangkan kamu kok nggak pernah ada effort kayak perhatikan aku kayak gitu ya, perhatian apa gitu. Ya perhatian sih perhatian gitu, cuman kayak perhatian dia tuh nggak bisa konsisten gitu. Kadang perhatian, kadang cueknya ya juga lebih lama cueknya daripada perhatiannya. Itu yang membuat kamu kayak terkadang kayak merasa bahwa apa yang kamu berikan ke dia itu tidak sebesar dengan apa yang dia berikan ke kamu gitu. Cuman ya disinilah gitu ya letak khususnya dia gitu, dia berbeda daripada yang lain gitu. Mungkin sisi negatif dia itu ya, tapi dari sisi positifnya ya dia layak gitu ya untuk kamu perjuangkan, karena basically dia sudah mempertimbangkan kamu untuk dijadikan sebagai calon pendamping hidupnya dia gitu. Ace of Pentacle. Di sini aku juga bisa merasakan sih bahwa sebenarnya tuh kayak nih orang diem-diem mungkin udah nyeritain kamu ke ortunya dia gitu. Dia udah dikit banyak itu kayak udah cerita tentang masalah kamu gitu loh ke orang tuanya gitu. Jadi kayak seolah-olah ya nanti setelah ortunya dia ketemu sama kamu ya nggak bakalan canggung gitu, karena dikit banyak dia udah cerita tentang kamu gitu. Jadi buat kamu sih sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Dan di sini ada kartu The Hangman. Memang sih terkadang itu kayak kamu kayak merasa tersiksa bertahan sama dia gitu, karena kayak kamu rasanya digantung aja sama dia gitu. Dibilang dia nggak serius tapi juga enggak, dibilang serius juga kayaknya kagak gitu ya. Cuman buat kamu sih sekarang sabar aja gitu. Aku yakin kok gitu, apabila dia udah merasa siap dan waktunya udah pas, ya pasti kamu bakalan diberi sebuah kepastian sama dia. Hanya saja saat ini tuh yang kamu harus lakukan, kamu harus bisa bersabar mengontrol amarah dan emosi kamu gitu. Karena yang saya lihat gitu, dia bakalan kecewa dan marah ketika kamu kayak seolah-olah itu kayak apa ya, mungkin tuh kayak nyolot-nyolot sama dia, marah-marah sama dia, karena orangnya sensitif gitu. Bisa dibilang tuh sensi, gampang marah, gampang tersinggung gitu. Jadi kamu harus berhati-hati. Dan di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Knight of Wands tuh kayak sebenarnya kayak menjalin hubungan sama dia itu simpel sih gitu ya. Cukup ngertiin dia aja, cukup dia kasih perhatian, cukup dia juga apa ya, dalam artian tuh eh cukup bersabar gitu ya melewati proses bersama dia. Aku yakin apabila waktunya sudah tiba gitu, pasti orang ini bakalan lebih sayang daripada kamu sayang ke dia kok gitu. Di sini ada kartu Six of Swords ya. Six of Swords tuh kayak memang ya terkadang itu kayak harus menjalin hubungan LDR, terpisah ruang jarak dan waktu, itu suatu hal yang menyakitkan. Tapi juga bisa dibilang tuh patut diacungi jempol gitu. Patut diacungi jempol tuh dalam artian apa? Ya memang kamu nggak bisa merasakan sebuah hubungan yang kayak pada orang-orang umumnya gitu. Tapi di sisi lain, ketika kamu sudah menemukan finalnya, kamu sudah menemukan goalsnya gitu, kamu akan menjadi seseorang yang beruntung. Karena dari LDR tuh banyak pelajaran gitu. Kamu dilatih bagaimana cara bersabar, kamu dilatih bagaimana cara menjaga hati gitu ya. Kamu benar-benar dilatih bagaimana cara nanti misal kamu sudah berkeluarga sama dia, kemudian dia juga nanti ditinggal gitu ya. Kamu jadi kayak terbiasa gitu loh. Jadi mungkin ada hikmah positifnya. Jadi buat kamu yakin gitu ya, apabila waktunya sudah tiba pasti kebahagiaan datang gitu. Dan tetap selalu berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa biar dia diberi kesehatan, kamu juga diberi perlindungan, dan hubungan ini benar-benar bisa cepat-cepat segera dipersatukan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin ya buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, secara privat, kalian bisa lihat tentang langkah-langkahnya, cara-caranya, dan kontak WA-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya jangan lupa ya di like sebanyak-banyaknya, karena dengan like dan komentar kalian lah yang akan membuat aku semangat untuk bikin video-video terbaru dari
Clarissa ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ditunggu ya di tema selanjutnya. Oke.